ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Sadaqallahul azim. Penghormatan saya pertama sekali yaitu kepada Abunda rohani kita bersama ma'a keluarga, dan penghormatan saya kedua yaitu kepada dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, yaitu kepada dewan-dewan guru yang mengajari kita siang maupun malam, dan penghormatan saya teristimewa yaitu kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung di dalam bustan hutan kita cinta ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dewan juri yang saya muliakan, mungkin telah sama-sama kita merasakan bagaimana keadaan Islam hari ini. Islam bagaikan seekor binatang yang terkurung di sebuah taman. Ia kuat, ia juga gagah, namun sayang dia hanya menjadi barang tontonan, dia hanya menjadi objek selfie. Bahkan anak kecil pun tak takut kepadanya. Pada zaman sekarang ini, pintu kemaksiatan terbuka lebar. Wanita fasik yang mufajir telah diberdaya oleh setan sehingga mengubarkan aurat di mana-mana. Mata setiap orang bebas memandang perkara yang diharamkan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maka karena keadaan Islam semacam ini, terhemburlah hati saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Maju Mundurnya Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dewan juri yang saya muliakan, dulu Islam ini sangat kuat, sekuat singa. Ia menguasai rimba raya. Dia ditakuti oleh setiap binatang-binatang yang lain karena kuat dan gagahnya. Sekali ia meraung, cukup membuat para pesaingnya bergetar sehingga tak ada seekor binatang pun yang mau berurusan dengannya. Namun era telah berganti, zaman terus berputar, dan dalam setiap pergantian zaman akan ada orang-orang, kelompok-kelompok, negara-negara yang tertindas tergilas tak mampu menyosong dalam derasnya ombak pergantian zaman. Sungguh sangat disayangkan, Islam yang kita cinta ini hari ini sedang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Gigi-gigi yang punya tajam, namun ini sudah rontok. Kuku-kuku yang punya matikan, namun ini sudah tumpul. Suara yang dulunya menggelegar, namun ini hanya terdengar rintis, bahkan nyaris tak terdengar. Sungguh sangat disayangkan. Sehingga tak heran bila kita lihat hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dengan begitunya yaitu mudah menghancurkan agama Islam. Mereka menganggap Islam ini enteng, Islam ini rendah. Mereka merusakkan tatanan Islam dengan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu dengan HP. HP memang kecil, dapat digenggam. HP memang tipis, bisa dimasukkan ke dalam kantong. Tapi fitnahnya sangat besar. Banyak pelecehan-pelecehan Islam yang ditayangkan oleh HP, sehingga tak terasa bila Islam hari ini sudah mundur jauh sekali dari gerakannya. Coba kita lihat bersama-sama, banyak umat Islam di belahan bumi sana yang hidupnya sekarang amat hina dan tak layak. Ada yang perhatikannya? Ada yang bantu mereka? Ada, memang ada. Tapi sedikit orang yang masih mau membantu mereka.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Seragu mengapa? Cuma satu jawabannya, yaitu gara-gara HP. HP merusakkan segala-galanya. Banyak muda-mudi sekarang rusak gara-gara HP. Mereka lalai siang dan malam, mereka diperbudakan oleh HP. Maka permainkanlah HP yang cerdas, dan jangan sampai HP permainkan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Dewan Juri yang saya muliakan, seperti dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya mereka ingin agar kamu semua menjadi kafir. Sudah sebagaimana mereka telah menjadi kafir, kamu akan sama seperti mereka. Saudaraku, dengan keadaan Islam semacam ini, apakah kita akan tinggal diam, membisu, menjadi penonton pinggir lapangan? Tentu tidak, saudaraku sekalian. Kita harus bangkit berjuang. Kita tak boleh menjadi umat yang kerdil dan lemah. Kita harus berprinsip dengan kalimat Om Sabidan, hidup harus dalam kemuliaan, bila mati harus syahid. Saudaraku, Allah dan Rasulnya telah memuliakan Islam, maka kita tak boleh terhina. Kita harus bangkit berjuang melawan kezaliman. Maka apabila kematian datang, kita dalam keadaan syahid, karena Allah sendiri memusuhi siapa saja yang musuh Islam. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal yang berbunyi, wa'idahum mastata'tum, perangilah mereka dengan apa yang kamu sanggup. Siapa yang harus kita perangi itu siapa? Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita kaum muslimin. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian siap bela Islam? Apakah kalian siap bela Allah? Apakah kalian siap bela Allah? Takbir. Karena membela Islam kita tak boleh lemah. Maka apabila Islam hari ini terjatuh, maka yakinkanlah besok agama ini akan kembali bangkit, akan kembali gemilang. Namun harus kita ingat kembali, saudaraku, Islam tak untuk orang-orang yang tubuhnya seperti Rambo, badannya sekitar aderan. Namun yang dibutuhkan Islam ialah orang-orang yang jiwanya hidup, orang-orang yang ingin membangkitkan Islam menjadi maju dan berjaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Dewan Juri yang saya muliakan, adapun yang menjadi kesimpulan ialah Islam sekarang sudah mundur jauh sekali daripadanya, sehingga orang kafir dengan begitunya yaitu mudah menghancurkan agama Islam. Mereka merencanakan yaitu bermacam-macam alat, di antaranya yaitu dengan HP. HP memang kecil, dapat digenggam. HP memang tipis, bisa dimasukkan ke dalam kantong. Tapi fitnahnya sangat besar. Banyak pelecehan-pelecehan Islam yang didatangkan oleh HP, sehingga tak terasa bila Islam hari ini sudah mundur jauh sekali daripadanya. Maka kitalah salah satu untuk membangkitkan Islam menjadi maju dan berjaya. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersandar fil bernama Tunku Indra Maulana, berasal dari kabilah Samudra. Hidup Samudra. Takbir. Selanjutnya pidato berbahasa Aceh kepada Tunku yang memegang nomor undian 3. Kami persilakan dengan segala hormat.